Kembali di Sindo Prime, Kejaksaan Agung menggeledah rumah Direktur Utama PT Sritex Iwan Kurniawan Lukminto. Dari penggeledahan ini, penyidik menyita uang tunai senilai 2 miliar rupiah. Pemirsa, selain uang 2 miliar, penyidik juga menyita sejumlah dokumen dalam penggeledahan yang dilakukan kemarin. Di hari yang sama, penyidik Kejagung melakukan penggeledahan di rumah mantan Direktur Keuangan Sritex dan kantor PT Sritex. Rangkaian penggeledahan ini terkait dengan kasus dugaan korupsi pemberian kredit bank ke PT Sritex Tbk. Kejagung juga telah menetapkan 3 tersangka dalam kasus ini, diantaranya mantan Dirut Sritex Iwan Setiawan Lukminto. Kita ke informasi berikutnya. Baru saja bebas menjalani hukuman kasus suap dan gratifikasi, mantan Sekretaris Mahkamah Agung Nur Hadi Abdurrahman kembali ditangkap KPK. Penangkapan kali ini diduga untuk kasus dugaan tindak pidana pencucian uang. Pemirsa, untuk 2 kali mantan Sekretaris MA Nur Hadi Abdurrahman ditangkap KPK atas dugaan tindakan pidana pencucian uang. Nur Hadi ditangkap tim penyidik KPK di Lapas Sukamiskin Bandung Minggu dini hari. Padahal sebelumnya, pemirsa, Nur Hadi ini pernah mendekam selama 6 tahun di Lapas Sukamiskin Bandung terkait kasus suap dan gratifikasi. Dan dirinya ini sebenarnya baru saja bebas. Dia kembali mendekam di lapas yang sama. Benar, KPK melakukan penangkapan dan kemudian dilakukan penahanan kepada saudara NHD ya di Lapas Sukamiskin. Penangkapan dan penahanan tersebut terkait dengan dugaan tindak pidana pencucian uang ya, di lingkungan MA. Itu kapan? Itu pada Minggu dini hari. Tadi malam berarti ya? Kemarin, pada malam ya. Mulai dikaitkan dengan dugaan korupsi proyek pembangunan jalan, Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution menyatakan siap memberikan keterangan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi. Selain itu, Bobi juga mengatakan siap memberikan keterangan terkait dugaan adanya bancakan hasil korupsi proyek pembangunan jalan ke jajaran Pemprov Sumatera Utara. Mantan Wali Kota Medan ini menyatakan akan kooperatif kalau KPK meminta semua data yang diperlukan kepadanya. 6 orang ditangkap KPK sebelumnya dalam operasi tangkap tangan di Mandailing Natal, Sumatera Utara, di mana salah satunya Kepala Dinas PUPR Topan Obaja Putra Ginting yang juga disebut sebagai orang terdekat dari Bobi. Ya, namanya proses hukum ya kita bersedia saja. Itu bersedia saja. Apalagi kalau tadi katanya ada aliran uang. Kita, saya rasa semua di sini di Pemprov, kalau ada aliran uangnya ke seluruh jajaran, bukan hanya ke sesama, apakah ke bawahan atau ke atasan, ada aliran uangnya, ya wajib memberikan keterangan. Sebelumnya KPK menangkap 6 orang dalam operasi tangkap tangan di Mandailing Natal, Sumatera Utara. Ini terkait dengan dugaan korupsi proyek pembangunan jalan senilai 231,8 miliar rupiah. 5 orang ditetapkan sebagai tersangka dan salah satunya merupakan anak buah Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution, inisialnya TOP. Sebanyak 6 orang ditangkap KPK dalam operasi tangkap tangan di Mandailing Natal, Sumatera Utara pada Kamis malam 27 Juni lalu. OTT ini terkait dengan dugaan korupsi proyek pembangunan jalan di Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang PUPR dan Preservasi Jalan di Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah 1 Sumatera Utara. Dari 6 orang yang ditangkap, 5 orang ditetapkan sebagai tersangka. Salah satunya berinisial TOP yang merupakan Kepala Dinas PUPR Sumatera Utara. Maka saudara KIR dan saudara RAY itu selaku pihak pemberi, ya. Kemudian saudara TOP dan saudara RES itu penerima dari proyek yang ada pada Dinas PUPR. Sedangkan saudara HEL selaku pihak penerima terkait proyek di Satker PJN Wilayah 1.
Terkait OTT KPK ini, Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada KPK. Kementerian Pekerjaan Umum juga akan mengevaluasi seluruh jajarannya sesuai instruksi Presiden Prabowo Subianto. Regardless, saya sudah bicara berbuih-buih pentingnya integritas, pentingnya menghadirkan Tuhan di hati, tapi ya masih aja begini. Tapi dengan segala hormat, dengan menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah, kami serahkan seluruh prosesnya kepada para aparat hukum. Mulai minggu depan, atas restu Pak Presiden, kami harus mulai mengevaluasi seluruh jajaran PU dari mulai eselon 1 sampai BPK agar kejadian-kejadian seperti ini tidak terulang lagi di masa depan. Diketahui, operasi tangkap tangan ini adalah operasi senyap kedua KPK pada tahun 2025. Tim Liputan iNews melaporkan. Komisi Pemberantasan Korupsi masih melakukan koordinasi terkait penjadwalan ulang Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. KPK menyebut masih membutuhkan keterangan Khofifah terkait perkara dugaan tindak pidana korupsi penyaluran dana hibah di Provinsi Jawa Timur. Koordinasikan untuk jadwalnya sehingga nanti dapat dilakukan pemeriksaan oleh penyidik kepada yang bersangkutan. Tentu kami berharap jadwalnya bisa klop, ya, sehingga kita bisa meminta informasi dan keterangan dari saksi dimaksud, karena tentu informasi dan keterangan dari setiap saksi sangat dibutuhkan, khususnya dalam perkara ini terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi penyaluran dana hibah di Provinsi Jawa Timur. Sementara itu, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa siap diperiksa KPK soal kasus dana hibah APBD Jatim. Ia akan mengikuti jadwal pemeriksaan sesuai prosedur. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa angkat bicara terkait kasus korupsi dana hibah dari APBD Jawa Timur. Khofifah menunggu jadwal pemeriksaan dari KPK. Ia juga akan kooperatif dan mengikuti pemeriksaan sesuai prosedur. Kita menunggu sesuai prosedur aja, ya. Jadi kita mengikuti prosedur. Ya. Setelah ini saya nanti malam kan pembukaan Porprov di Malang, kan olahraga provinsi. Tapi kita mendahului dengan mengajak 100 anak yatim. Sebelumnya KPK telah menetapkan 21 orang tersangka dalam kasus dugaan korupsi dana hibah Jawa Timur. 17 orang diantaranya ditetapkan sebagai tersangka penerima suap, sedangkan 4 tersangka lainnya merupakan pemberi suap. Dari Surabaya, Jawa Timur, Rahmat Ilyasan, iNews melaporkan. KPK telah melakukan penggeledahan terkait kasus dugaan korupsi pengurusan dana hibah untuk kelompok masyarakat di lingkungan Provinsi Jawa Timur. Penyidik telah menggeledah 3 rumah pribadi di Jawa Timur. Penyidik telah menyita sejumlah barang bukti berupa dokumen diduga terkait perkara dana hibah APBD Jawa Timur. Namun tidak spesifik disampaikan barang bukti elektronik dan dokumen tersebut disita dari mana. Setidaknya sudah ada 7 lokasi yang digeledah sejak 14 April 2025. Di antaranya ialah rumah kediaman mantan Ketua DPD Lanyala Mahmud Mataliti di Surabaya. Penggeledahan berlangsung selama 2 jam, sekitar pukul 10 pagi hingga pukul 12 siang. Namun setelah penggeledahan, pihak KPK tidak menemukan bukti keterkaitan Lanyala dengan pengembangan hasil penelitian korupsi dana hibah yang melibatkan mantan Ketua DPRD Jawa Timur Kusnadi tersebut. KPK juga telah menggeledah ruang kerja Gubernur Jawa Timur dan membawa 3 koper, di mana salah satu isinya adalah flash disk yang ditemukan di ruang sekda. KPK menjadwalkan akan memanggil Khofifah Indar Parawansa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengurusan dana hibah untuk kelompok masyarakat dari APBD Jawa Timur pada tahun anggaran 2021 hingga 2022. Pemanggilan Khofifah sudah dilakukan sejak 18 Juni lalu, namun hingga kini ia belum menjalani pemeriksaan. Sementara itu, KPK telah menetapkan 21 orang tersangka dalam kasus dugaan korupsi dana hibah Jawa Timur.
17 orang diantaranya ditetapkan sebagai tersangka penerima suap, sedangkan 4 tersangka lainnya merupakan pemberi suap. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Mahkamah Konstitusi atau MK memutuskan Pilpres dan Pileg digelar terpisah dengan Pilkada. Berbeda dengan sebelumnya, ke depan Pilpres dan Pileg digelar minimal 2 tahun setelah pemilihan kepala daerah. Nantinya pemilihan legislatif yang serentak dengan Pilpres hanya untuk pemilihan anggota DPR dan DPD saja. Sementara pemilihan anggota DPRD dilakukan bersamaan dengan pemilihan kepala daerah. Nah, menurut MK, pemilu serentak Pilpres dan Pileg serta Pilkada ini membuat banyak isu daerah tenggelam, di mana masyarakat juga tidak fokus terhadap calon karena terlalu banyak kertas suara yang harus dicoblos. Kemudian fenomena ini menurut MK menurunkan kualitas pemilihan umum, pemirsa. Lembaran Negara Republik Indonesia 4 menyatakan pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota menjadi undang-undang. Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 tahun nomor 57, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5678 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang ke depan tidak dimaknai. Pemilihan dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kota, dan gubernur atau wakil gubernur, bupati atau wakil bupati, dan wali kota atau wakil wali kota yang dilaksanakan dalam waktu paling singkat 2 tahun atau paling lama 2 tahun 6 bulan sejak pelantikan anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah atau sejak pelantikan Presiden atau Wakil Presiden. 5. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. 6. Menolak permohonan pemohon untuk selain dan selebihnya. Dan menanggapi putusan MK soal perubahan pemilihan kepala daerah dan anggota DPRD, pimpinan DPR telah menggelar rapat dengan Kemendagri dan beberapa pihak terkait untuk menentukan langkah selanjutnya termasuk revisi Undang-Undang Pemilu. Undang Dasar menyatakan bahwa sebenarnya kan pemilu itu 5 tahun sekali ya, digelar atau dilaksanakan 5 tahun sekali. Karenanya memang ini perlu dicermati oleh seluruh partai politik imbas atau efek dari keputusan MK tersebut. Jadi kita semua partai akan berkumpul setelah kemarin mendengarkan masukan dari pemerintah dan wakil dari masyarakat, dan nanti DPR yang mewakili dari partai politik melalui fraksi-fraksinya. Tentu saja sikap dari partainya sendiri menjadi satu hal yang menjadi suara dari kami partai politik untuk menyuarakan hal tersebut, artinya DPR. Ya, kami juga masih mengkaji, beberapa partai politik juga masih mengkaji untuk kemudian masing-masing partai itu mengeluarkan sikap, dan tentunya masing-masing sikap itu juga merupakan masukan yang harus kita hargai dalam kemudian menyikapi keputusan MK dan membentuk produk yang akan kita keluarkan nanti. Demikian. Tapi Bang, putusan MK kan final dan mengikat, apakah itu artinya akan diabaikan? Memang putusan MK itu final dan mengikat. MK juga beberapa kali memutuskan keputusan yang final yang mengikat dengan uji undang-undang yang sama. Undang-undang yang sama diuji, keputusannya juga final dan mengikat dengan materi yang kurang lebih sama. Nah, sehingga keputusan yang final dan mengikat kemudian diuji final dan mengikat lagi, diuji lagi final dan mengikat dalam undang-undang yang sama, ini kita harus kemudian kaji, dan sehingga kemudian yang final dan mengikat beberapa ini kita akan kaji. Demikian. Sementara itu pemerintah membentuk tim khusus untuk membahas langkah-langkah selanjutnya sebagai konsekuensi dari putusan MK soal pemisahan pemilu nasional dan daerah. Mensesnek Prasetyo Hadi mengatakan pemerintah perlu waktu untuk mengkaji bersama pihak-pihak terkait. Satu tim untuk mengkaji hasil keputusan Mahkamah Konstitusi yang baru kemarin itu, karena
keputusan itu kan membawa implikasi yang memang harus kita pikirkan. Tidak sekedar secara legal formal amar keputusannya, tetapi akibat dari amar putusan itu kan secara teknis itu banyak sekali yang harus kita analisa. Kemudian ya tentunya nanti beri kami waktu, kami akan meminta petunjuk dari Bapak Presiden kalau hasil analisa dari kementerian sudah selesai. Pada waktunya nanti pasti akan kami sampaikan. Tapi yang pasti ya secara kelembagaan tentu kita menghormati keputusan dari MK. Ya, terkait putusan pemilu tidak lagi serentak, anggota DPR RI Komisi 2 fraksi Partai Golkar Ahmad Irawan menilai MK membuat keputusan yang salah karena tak berbasis pada teks konstitusi yang menyebut pemilu dilaksanakan 5 tahun sekali, termasuk pemilihan anggota DPRD. Sementara itu peneliti Perludem Haikal menilai MK menggunakan banyak dasar penafsiran di balik putusannya. Kita simak berikut cuplikan dialognya. Putus oleh Mahkamah Konstitusi ini itu adalah putusan yang salah. Saya tidak ingin berbasa-basi lagi bahwa putusan MK ini sifatnya final and binding, sehingga kita harus hormati, kita harus laksanakan. Karena yang pertama bahwa kenapa putusan Mahkamah Konstitusi ini salah? Karena pasal 22E ayat 1, Junto ayat 2 mengatakan bahwa pemilu dilaksanakan 5 tahun sekali, dan di ayat 2-nya mengatakan bahwa termasuk yang dipilih dalam 5 tahun sekali itu adalah anggota DPRD. Nah, kalau kemudian kita bicara terkait dengan pelaksanaan pemilihan kepala daerah, kita masuk di pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945. Meskipun Mahkamah Konstitusi pernah dan ini juga berubah-berubah bahwa sebenarnya pilkada itu ada yang pada esensinya, pada hakikatnya juga merupakan adalah pemilu. Itulah kemudian yang menjadi alasan Mahkamah Konstitusi di pemilu 2024 terakhir ini menyerentakkan dalam tahun yang sama pileg, pilpres, dan kemudian pilkada. Bahwa pemilu harus dilaksanakan 5 tahun sekali, dan salah satu yang dipilih dalam pemilu tersebut anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten, itu sifatnya tekstual dan eksplisit. MK tidak boleh menafsirkan non-originalis terhadap teks konstitusi yang sifatnya eksplisit tersebut. Apalagi mengambil contoh tadi persoalan umur tersebut. Umur tidak ada diatur dalam konstitusi kita, Undang-Undang Dasar 1945 kita. Baik, ada jawabannya, silakan Pak Haikal. Jadi seperti ini, Mas. Kalau seandainya kita ingin mencoba mengkaji apakah kemudian MK bisa, apakah MK melewati garis-garis kewenangannya dan sebagainya, tentu ini akan menjadi perdebatan yang sangat panjang. Ini akan menjadi perdebatan akademik yang bahkan mungkin akan banyak sekali kajian yang akan mengkaji ini. Namun kalau kita melihat kembali ya, di dalam proses penafsiran Undang-Undang Dasar itu kan tidak hanya berdasarkan penafsiran tekstual. Ada yang disebut dengan penafsiran original intent, ada yang disebut dengan penafsiran historikal, bahkan penafsiran faktual pun itu menjadi bagian dari penafsiran. Nah, saya nanya saudara, untuk terkait ini MK menggunakan penafsiran apa? Ilmu penafsiran apa yang digunakan oleh MK? Nah, saya tanya saudara. Ya, tentu MK menggunakan banyak dasar penafsiran dalam hal ini. Kami melihat kalau kita membaca pertimbangan hukum yang disampaikan oleh MK di dalam putusan 135 ini, sebenarnya kita bisa paham apa yang kemudian menjadi alasan MK, apa yang kemudian menjadi pertimbangan MK, dalil yang kemudian menjadi membuat MK yakin untuk kemudian memutus seperti ini. Di dalam putusan itu sudah banyak sekali bisa dijelaskan, banyak sekali pertimbangan-pertimbangan yang kemudian disampaikan MK bahwa salah satunya adalah ketiadaan upaya untuk mengevaluasi, ketiadaan untuk mengubah. Siapa bilang? Itu bisa dilihat eksplisit bahwa MK mengatakan itu bukan model penafsiran, tapi MK menilai implementasi dari pelaksanaan undang-undang itu. Saudara harus menjawab model penafsiran dan ilmu penafsiran apa yang digunakan oleh MK. Konstitusi itu bisa ditafsirkan, konstitusi itu bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Ada yang disebut dengan living constitution, konstitusi yang hidup. Dan salah satu untuk menciptakan living constitution itu adalah melalui putusan pengadilan. Dan ini adalah salah satu bentuk dari hal itu. Karena kalau kita beda.
perjalanan keserentakan ini kan sebenarnya sudah ditafsirkan tidak hanya di dalam satu putusan. Dari tahun 2013 itu sudah ada putusan yang membahaskan terkait dengan keserentakan, dan di dalam putusan nomor 55 tahun 2019 MK sudah menyampaikan ada 5 plus model yang konstitusional, dan salah satu modelnya adalah model nomor 4, yaitu adalah memisahkan antara keserentakan presiden, DPD dan DPR menjadi pemilu nasional, dan juga keserentakan daerah yaitu pemilu DPRD dan juga pemilu kepala daerah. Sehingga apa? Sehingga sebenarnya di dalam putusan ini penafsiran konstitusionalitas model keserentakan itu sudah dijawab terlebih dahulu. Mas, sudah dijawab melalui putusan nomor 19. Baik. Putusan 50 itu masih sesuai dengan 22E ayat 1 dan ayat 2. Yang di-exclude dalam putusan itu adalah pelaksanaan pemilihan kepala daerah. Berarti Mas Ahmad Irawan sebenarnya tidak membaca amar putusan ataupun pertimbangan hukum dari putusan nomor 55 tahun 2019. Kalau seandainya kita bisa tampilkan di layar ini sekarang, kita bisa melihat bahwa ada 5 plus model yang dianggap MK sebagai model yang konstitusional. Model keserentakan. Benar. Itu masih dalam model nomor 4 dan model nomor 4 adalah model yang digunakan MK yang menjadi putusan nomor 135 sekarang. Kita semua bisa cek itu dan semuanya bisa membaca antara putusan 55 tahun 2019 dan juga putusan 135 tahun 2024. Ada tanggapan, Pak Ahmad? Ya udahlah, pendapatnya begitu kan. Pemirsa, Roy Suryo CS memutuskan untuk menolak hadiri undangan klarifikasi dari Polda Metro Jaya. Seperti apa lengkapnya? Kami akan hadirkan perbincangannya usai jeda, tetaplah di Sindo Prime.